Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta matematika. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang bilangan pecahan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Bilangan pecahan berikut tidak senilai dengan 72/84. Nah, pertama-tama kita harus menyederhanakan dulu 72/84. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 12. Atas bagi 12, bawah bagi 12. Hasilnya adalah 6/7. Nah, di antara pilihan ini kita pun harus ngecek satu-satu. Dari A, B, C, D. Oke, kita cek dari yang A. Atas bawah kita bagi dengan 3, hasilnya menjadi 6/7. Yang B, atas bawah kita bagi dengan 5, hasilnya menjadi 6/7 juga. Bagaimana dengan C? Atas bawah kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 6/7. Maka sudah bisa dipastikan yang tidak senilai dengan 72/84 adalah yang D. Dan kita lihat di sini penyebutnya adalah 121. Itu adalah bilangan kuadrat dari 11. 11 kali 11. Artinya yang 121 ini tidak bisa dibagi oleh 7. Untuk itu jawabannya adalah yang D. Susunan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dalam urutan naik adalah: pertama kita harus mencari dulu KPK dari 3, 4, 6, dan 8. Setelah itu semua bilangan ini kita samakan penyebutnya dengan KPK tadi, sehingga kita tahu mana yang nilainya lebih kecil sampai ke yang paling besar. Nah, KPK dari 3, 4, 6, dan 8 adalah 24. Nah, kita ubah 2/3 menjadi 16/24, kemudian 1/4 menjadi 6/24, lalu 5/6 menjadi 20/24, dan 3/8 menjadi 9/24. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling kecil. Ternyata yang 6/24. Selanjutnya adalah 9/24, lalu 16/24, dan terakhir 20/24. Nah, sekarang untuk mengurutkannya kita cek yang depannya lagi dari yang awal. Berarti paling kecil adalah 1/4, kemudian 3/8, lalu 2/3, dan paling besarnya adalah 5/6. Jadi jawabannya yang A. Danis membeli 31/5 kg mangga, kemudian diberikan kepada Fabien 1,5 kg. Banyak mangga yang tersisa adalah, nah seperti ini. Enaknya gimana ngerjainnya? Diubah ke bilangan pecahan biasa, lalu samakan penyebutnya. Untuk 31/5 kita ubah jadi pecahan biasanya. 5 kali 3, 15, lalu ditambahkan 1, jadi 16/5. Kemudian dikurangi, ini 1/2 kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2, lalu ditambahkan 1, jadi 3/2. Setelah itu kita samakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Kita ubah 16/5 menjadi per 10 itu kalikan 2, jadi 32/10. Lalu 3/2 kita jadikan per 10, kita kalikan dengan 5, jadilah 15/10. Selanjutnya tinggal dikurangkan. 32 dikurang 15, 17, penyebutnya 10. Setelah itu kita ubah menjadi pecahan campuran 1, 7/10. Jadi jawabannya yang C. Hasil operasi hitung bilangan pecahan 13 1/4 ditambah 10 1/6 dikurang 15 2/3. Nah, kalau saya biasanya memisahkan mana bilangan bulatnya,
mana bilangan pecahannya untuk memudahkan. Nah, kita tinggal hitung dulu nih yang bilangan bulatnya. 13 ditambah 10 dikurang 15 menjadi 8. Kemudian kita fokus di sini. Kita samakan penyebutnya, cari KPK dari 4, 6, dan 3. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4, 3 kalikan 1. Jadi di sini 3. 12 dibagi 6, 2 kalikan 1 jadi 2. Selanjutnya 12 dibagi 3, 4 kalikan 2, di sini jadi 8. Yang ini tetap 8, yang ini kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5 dikurang 8, jadinya minus 3. Yang ini kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadinya 8 dikurangi 1/4 sama dengan 7 3/4. Jadi jawabannya yang B. Hasil dari 8 1/6 kali 5 1/7 bagi 4 1/5 adalah, ini harus dijadikan bilangan pecahan sederhana semuanya. Jadi 6 kali 8 ditambah 1. Jadi 49/6. Kemudian ini 7 kali 5, 35 ditambah 1 menjadi 36/7. Kemudian ini 5 kali 4, 20 ditambah 1 jadi 21/5. Selanjutnya karena di sini ada bagi, kita ubah menjadi kali dan bilangan pecahan ini menjadi dibalik ya. Jadi 49/6, kemudian ini tetap 36/7, lalu yang ini jadi kali dan dibalik jadi 5/21. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini 7 bagi 7 jadi 1, 49 bagi 7 di sini jadi 7. Kemudian sederhanakan lagi. Ini dibagi 6 jadi 1, 36 bagi 6 jadi 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. 7 dibagi 7 1, yang ini 21 bagi 7 jadi 3. Nah, ini masih bisa lagi. Nah, 3 bagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 jadi 2. Nah, sudah bentuk paling sederhana. 1 kali 2 kali 5, 10. Ini di bawahnya 1 kali 1 kali 1, 10. Jadi hasilnya adalah 10. Jawabannya yang B. Hasil dari 12 3/8 ditambah 17 5/8 adalah, oke, ini kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 12 ditambah 17 hasilnya 29. Lalu 3/8 ditambah 5/8 itu menjadi 8/8 atau 1. Jadi 29 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah yang B. Hasil dari 3/5 dibagi 2 1/10. Kita ubah menjadi pecahan biasa dua-duanya. 5 kali 3 15 tambah 3 jadinya 18/5 dibagi dengan 10 kali 2 20 ditambah 1 jadi 21/10. Karena ini dibagi, kita ubah jadi kali kemudian dibalik. Jadi 18/5 kali 10/21. Bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3, yang ini dibagi 5. Oke, ini 18 dibagi 3 jadinya 6, 21 bagi 3 jadi 7, 5 bagi 5 jadi 1, 10 bagi 5 jadi 2. Ini sudah sangat sederhana. Tinggal kalikan 6 kali 2 12, 1 kali 7 7. Sekarang kita ubah 12/7-nya jadi bilangan campuran, jadinya 15/7. Jawabannya ya. Daerah arsiran pada gambar berikut menunjukkan bilangan pecahan berapa. Nah, kita cek dulu ada berapa segitiganya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini semuanya sudah per 9.
kita tinggal hitung yang diberi warna atau yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/9. Jawabannya yang D. Bentuk desimal dari 12/75 adalah, nah ini kita sederhanakan dulu supaya gampang, dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3 menjadi 4/25. Selanjutnya kita kalikan dengan 4 supaya menjadi per 100. 4 kali 4 jadi 16, 25 kali 4 menjadi 100. Kalau sudah seperti ini, mudah untuk dijadikan desimalnya, jadinya 0,16. Jawabannya yang C. 40% siswa di SMP Antah Brantah adalah siswa tidak mampu. Jika banyak siswa di sekolah itu ada 750 orang, maka banyak siswa yang mampu adalah, nah di sini yang 40% itu adalah yang tidak mampu. Berarti yang mampunya berapa? 100% dikurang 40%, 60%. Jadi kita tinggal hitung 60% kali 750 orang. 60/100 kali 750 kita sederhanakan dulu, dibagi 20 menjadi 3/5. Kemudian ini juga bisa disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 5. 750 bagi 5 jadinya 150. Tinggallah 3 kali 150 sama dengan 450 siswa. Jawabannya yang D. Sebuah kebun seluas 2000 meter persegi ditanami kacang tanah 1000 meter persegi, kedelai 600 meter persegi, dan sisanya ditanami sayur mayur. Bentuk pecahan paling sederhana untuk menyatakan sayur mayur adalah, nah pertama kita hitung dulu daerah untuk sayur mayur itu berapa. Total luas kebunnya 2000. Kemudian kita kurangi dengan 1000 adalah 1000. Selanjutnya kita kurangi lagi dengan 600, berarti sisanya 400. Berarti sayur mayur itu 400 meter persegi. Nah, selanjutnya kita buat bilangan pecahannya. Kemana pembaginya? Ke luas awal atau luas kebun. Berarti 400/2000. Nah, bisa kita sederhanakan, dibagi 100 jadi 4, bagi 100 jadi 20. Nah, ini kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi dengan 4, bagi 4 jadi 1, bagi 4 jadi 5. Jadi area sayur mayur adalah 1/5 bagian. Jawabannya yang B. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,375 adalah, pertama ini kita buat dulu menjadi pecahan per 1000, yaitu 375/1000. Selanjutnya atas bawah kita bagi dengan 125. Jadilah 3/8. Jawabannya yang C. Sebuah tempat parkir sepeda motor dipadati oleh sepeda motor merek Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, masing-masing sebanyak 28, 21, 14, dan 7 kendaraan. Merek motor apakah yang merupakan 2/5 bagian dari seluruh motor yang diparkir? Oke, berarti kita harus mencari dulu total motor semuanya ada berapa. 28 ditambah dengan 21 ditambah 14 ditambah 7 sama dengan 70. Nah, sekarang kita harus mencari yang 2/5. Yang manakah? Nah, 2/5 itu kita jadikan per 70, berarti 28/70. Dikalikan berapa nih? Dikalikan dengan 14. 5 kali 14 70, 2 kali 14 28. Nah, mana yang 28? Yang ini.
Yang pertama kali disebut adalah motor Honda. Jadi yang pecahan 2/5 bagian adalah motor Honda. Jawabannya yang A. Koleksi buku pada perpustakaan sekolah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu buku pelajaran, ensiklopedia, novel, dan agama dengan perbandingan 15:4:5:1. Persentase buku ensiklopedia adalah, pertama kita jumlahkan dulu perbandingan ini, yaitu 15 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 25. Selanjutnya kita hitung dari sini, ensiklopedia itu di urutan kedua, jadinya 4/25. Kita kalikan 100%. Ini kita sederhanakan, bagi 25 jadi 1, bagi 25 jadi 4. Hasilnya jadi 4 kali 4% sama dengan 16%. Maka jawabannya yang B. Harga 1 liter beras sama dengan 1/2 kg gula. Dan harga 1 kg gula sama dengan harga 3/4 kg telur ayam. Jika harga 1 kg telur ayam 24.000, maka harga 1 liter beras adalah, nah pertama di sini sudah punya telur ayam 1 kilonya adalah 24.000. Nah, sekarang kita bisa mencari harga 1 kg gula, yaitu 3/4 kg telur ayam. Nah, ini kita sederhanakan, bagi 4 jadi 1, 24 bagi 4 jadi 6. 3 kali 6 jadinya 18.000. Ini harga 1 kg gula. Nah, sekarang 1 liter beras itu adalah setengahnya dari gula. Berarti 1 liter beras sama dengan 1/2 kali 18.000. 2 bagi 2 jadi 1, 18 bagi 2 jadi 9. Maka hasilnya adalah 9.000. Jadi jawabannya yang A. Sebuah truk mengangkut kentang 1/3/4 kuintal dari kebun A, kemudian 2/1/5 kuintal dari kebun B, dan 1/2/3 kuintal dari kebun C. Total kentang yang diangkut truk tersebut adalah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Ini 1/3/4 ditambah 2/1/5 ditambah 1/2/3. Nah, kita kumpulkan dulu bilangan bulatnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 1, lalu kumpulkan yang bilangan pecahannya. 3/4 ditambah 1/5 ditambah 2/3. Yang bilangan bulatnya menjadi 4. Kemudian ini kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4, 5, dan 3 adalah 60. Kita jadikan per 60 semuanya. 3/4 menjadi 45/60, 1/5 jadi 12/60, 2/3 menjadi 40/60. Jadilah 4 ditambah, ini jumlahkan semuanya, jadi 97/60. Sama dengan, ini kita ubah jadi pecahan campurannya, 1/37/60. Hasil akhirnya adalah 5/37/60. Jadi jawabannya yang B. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 6 hari. Pekerjaan yang sama dapat diselesaikan oleh Budi selama 12 hari. Jika Ali dan Budi bekerja sama, dalam berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Oke, waktu Ali untuk mengerjakan adalah 6 hari. Maka kecepatan Ali adalah 1/6 hari. Selanjutnya, waktu yang diperlukan Budi adalah 12 hari.
maka kecepatan Budi adalah 1/12 hari. Nah, sekarang mereka akan bekerja sama. Yang kita jumlahkan adalah kecepatannya. Kecepatan bekerja sama berarti 1/6 hari ditambah 1/12 hari. Oke, kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 12 adalah 12. 12 dibagi 6, 2 kalikan 1 jadi 2. Yang ini tetap 1/12. Kita jumlahkan bagian atasnya menjadi 3, kemudian bawahnya tetap per 12 hari. Nah, sekarang berapa waktu yang diperlukan? Tinggal kita balik saja. Jadi 12 hari dibagi 3 sama dengan 4 hari. Hasil dari 4 1/2 ditambah 1 3/7 kali 2 2/5 adalah, nah, jika mendapat soal seperti ini, pertama kita harus mengubah bagian ini, bagian sebelah kanan menjadi bilangan pecahan, kemudian pecahan biasa, kemudian dikalikan terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan yang sebelah kirinya. Oke, yang ini tetap 4 1/2, kemudian 1 3/7-nya kita ubah menjadi 10/7 dan 2 2/5-nya diubah menjadi 12/5. Selanjutnya ini tinggal dikalikan, ini bisa disederhanakan, ini dibagi 5 jadi 1, ini bagi 5 jadi 2. Jadinya 4 1/2 ditambah dengan, ini bisa dikalikan jadi 24/7. 24/7 itu bisa disederhanakan lagi menjadi 3 3/7. Nah, sekarang kita kumpulkan bilangan bulatnya jadi 4 ditambah 3, lalu bilangan pecahannya 1/2 ditambah 3/7. Samakan dulu penyebutnya jadi 14. 14 bagi 2 7 kali 1 7. 14 bagi 7 2 kali 3 6. Jadi ini kita jumlahkan menjadi 13/14. Tambahkan dengan bilangan bulatnya, hasilnya menjadi 7 13/14. Jawabannya yang B. Seorang pekerja mendapat upah 900.000 setiap bulan. Karena dia rajin bekerja, maka upahnya ditambah 10% dari upah semula. Upah pekerja tersebut sekarang adalah, nah, kita hitung dulu 10%-nya itu berapa. 10/100 kali 900.000 adalah 90.000. Selanjutnya kita jumlahkan dengan upah awalnya. Jadi 900.000 ditambah 90.000 sama dengan 990.000. Jawabannya yang D. Namira memiliki 12 kg beras. Beras tersebut akan dikemas ke dalam kantong plastik yang setiap kantongnya berisi 2/3 kg. Banyaknya kantong plastik yang diperlukan adalah, ini berarti 12 dibagi dengan 2/3. Nah, karena ini dibagi, kita ubah menjadi kali, kemudian bilangan pecahannya kita balik. Jadi 12 kali 3/2. Bisa kita sederhanakan, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 6. Jadilah 6 kali 3 sama dengan 18 kantong. Jawabannya yang C. Ya, demikian pembahasan materi bilangan pecahan hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.